Cek, cek. Bapak Ibu yang terkasih, di pagi ini marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada renungan pagi hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dan begitu besar kepada kami semuanya. Bila bagaimana kami akan menerima firman-Mu, berilah kami kebijaksanaan. Bukalah mata hati kami satu persatu, agar firman yang Kau berikan bisa kami terima untuk di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pada kesempatan hari ini, pagi ini, firman Tuhan akan saya ambilkan di dalam Matius 5, pasalnya yang pertama sampai yang ke-12. Matius pasal 5 ayat pertama sampai yang ke-12 yang demikian firman Tuhan dengan perikop ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengejar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sama-sama mendengar dan membaca di dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang ke-12, di situ Tuhan Yesus mengajak kita untuk agar kita berbahagia. Di sini Roh Kudus menuntun kita pada kebahagiaan. Kalau pemikiran saya, bahagia itu adalah sebuah kerinduan bagi semua orang. Dan kebahagiaan yang bersifat misterius. Mengapa bisa misterius? Karena kebahagiaan pada kenyataannya tidak bisa diukur dengan kekayaan ataupun jabatan, ataupun kesenangan-kesenangan yang ada. Misalnya begini, ada seseorang yang begitu kaya raya, dia mempunyai apapun, dia mempunyai jabatan yang tinggi, orangnya terlalu popularitas, tapi di dalam kehidupan rumah tangganya, dia tidak menemukan kebahagiaan. Jadi di dalam rumah tangganya itu selalu aja ada masalah yang tidak bisa terhindarkan lagi. Dan makanya orang itu sering keluar rumah untuk mencari kesenangan-kesenangan yang lain. Disitulah maka kebahagiaan tidak bisa didapatkan. Tapi ada juga orang yang apa adanya, menerima apa adanya, menerima kenyataan. Biarpun dia orang miskin, kekurangan apapun, tapi dia mau menerima kenyataan, dia bisa merasakan kebahagiaannya. Ada juga orang yang bahagia karena kekayaannya, tapi ada juga orang yang selalu meratap karena kemiskinannya. Di sini kebahagiaan di dunia memang sebuah misteri
yang datang dan pergi dalam kehidupan semua orang. Namun bacaan di dalam Matius di sini kita menceritakan bahwa Tuhan Yesus memberi kabar bahagia justru kepada kumpulan besar orang-orang yang menderita, orang-orang sakit, orang yang kekurangan, orang yang duka cita, ketidakadilan, dan berbagai pergumulan lainnya. Mereka hidup bahagia karena penindasan, bahkan oleh para pemimpin-pemimpin pada masa waktu itu. Seolah-olah dia mencari Tuhan Yesus karena kerinduan mukjizat yang Tuhan akan berikan untuk memberikan dunia ini yang lebih baik dan membahagiakan. Tetapi di sini bahagia di mata Tuhan ternyata bukan soal keadaan hidup kita, tetapi bagaimana kita memandang bahwa dalam kehidupan kita ada penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan. Di sini kebahagiaan tidak bisa diperoleh begitu saja dan tidak bisa kita mendapatkan masalah materi atau apapun, tapi kebahagiaan itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Maka di sini Tuhan Yesus mengajak setiap orang untuk dengan tekun mencari dan mendapatkan diri pada Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan mestinya cukup untuk menjadi kebahagiaan bagi setiap orang. Tuhan mau menegaskan bahwa dirinya berada di pihak orang-orang yang mencari dan yang hidup di dekat padanya. Setiap orang dipandang dunia ini lemah, tetapi di dalam Tuhan ada kekuatan dan penghiburan. Sebab Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan mereka. Di sini bisa dikatakan bahwa kebahagiaan dari sudut pandang iman adalah sebuah proses yang melihat pernyataan dan pemeliharaan dari Tuhan saja. Hal inilah yang bisa kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dalam penerimaan 10 hukum Tuhan, kuasa Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, seharusnya sudah bisa memberikan kebahagiaan bagi bangsa-bangsa Israel. Tetapi pada kenyataannya, dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, ketika mereka mengalami kesulitan dan tantangan, serta godaan, akhirnya hanya penderitaan yang dia dapatkan. Jadi kebahagiaan dari Tuhan yang mereka rasakan tidak pernah mereka dapatkan dan tidak mereka ada. Karena mereka tidak mampu melihat penyertaan dan kasih Tuhan yang begitu besar terhadap bangsa-bangsa mereka itu. Namun yang mampu memelihara dan bahkan memberikan penyediaan, maka kebutuhan mereka di dalam melalui hukum Tuhan yang ke-10 diberitakan bahwa Tuhan ingin agar bangsa Israel mampu mewujudkan nyatakan kehidupan yang bahagia. Itulah yang kemudian dipahami dengan inti untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kebahagiaan akan tercipta jikalau setiap orang hidup mengasihi dan saling mengasihi sesama. Disinilah peranan dari Roh Kudus yang kita perlukan untuk menciptakan umat yang mewujudkan kebahagiaan. Sebab tanpa Roh Kudus, kehidupan umat begitu mudah kehilangan hati untuk maupun sesamanya. Roh Kudus mendorong umat untuk percaya kepada firman yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya berarti melakukan perintah-perintah Tuhan dengan tulus hati. Maka Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebahagiaan, merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah di dalam Matius 5 ayat 1-12 menerangkan bahwa kita harus berbahagia, yaitu hanya melalui firman-firman-Nya aja. Kita harus berjalan dengan jalan yang
diatur oleh Tuhan, bukan karena kemauan kita sendiri. Kita harus saling mengasihi sesama, kita harus saling hidup rukun bergandengan dengan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Marilah kita tutup dengan doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sudah memberikan kami akan firman-Firman-Mu. Semoga firman yang Engkau berikan kepada kami ini bisa merasuki dan bisa kami simpan di dalam hati sanubari kami untuk pegang di dalam kehidupan kami. Dan bagi saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini belum bisa menerangkan akan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka sepertinya Tuhan memberkati kami semuanya. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus semua ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Amin.